Saya mengutip pernyataan Prof tadi bahwa Bung Karno ini setelah meninggal pun itu mengalami desoekarnoisasi. Kalau boleh saya sebut, dia dibunuh berulang kali begitu kan. Desoekarnoisasi yang Prof maksud ini yang seperti apa, dan apa sih dampaknya kita ke anak muda zaman sekarang? Apakah kita akan melupakan sejarah atau terputusnya pengetahuan antara generasi kini dengan generasi masa lalu, atau seperti apa, Prof? Desoekarnoisasinya ini. Ada yang mengatakan Soekarno itu dibunuh 2 kali gitu ya. Jadi pada tahun 70 beliau itu ditahan sejak tahun 69 di Wisma Yaso, tidak boleh menemui rakyat dan tidak dirawat sebagaimana semestinya. Jadi tidak ada resep yang dibuatkan oleh Profesor Mahar Marjono misalnya, itu tidak ditebus gitu. Jadi pengobatan beliau itu ya dengan obat tidur dan semacamnya gitu. Padahal beliau ada gejala itu akan gagal ginjal gitu. Nah, itu yang menyebabkan itu beliau ya menemui kematiannya pada bulan Juni tahun 1970. Nah, setelah itu segala sesuatu yang berbau Soekarno itu dilarang gitu. Buku-bukunya dilarang beredar, dan bahkan setelah itu beliau diperlihatkan bukanlah orang yang pertama kali ya menemukan Pancasila atau menggali Pancasila, tetapi ada tokoh-tokoh yang lain yang sebelumnya gitu. Jadi desoekarnoisasi ini berlangsung sepanjang Orde Baru. Prof mau mengatakan bahwa ini tersistematis dan terstruktur, bahwa proses desoekarnoisasi ini ya? Iya, itu yang dilakukan pada masa Orde Baru gitu. Walaupun ya apapun yang bukan hanya itu, kita tahu bahwa Bung Karno pun juga mewasiatkan supaya dia itu dimakamkan atau dikuburkan itu ada beberapa ya, ada di Jawa Barat, ada di daerah Priangan, ada di Kebun Raya Bogor, tetapi intinya di daerah-daerah di sekitar Jakarta. Tetapi kemudian kenapa penguasa itu memutuskan itu di Blitar? Betul. Karena dianggap berbahaya kalau Bung Karno itu di dekat ibu kota dan ada orang berziarah dengan luar biasa banyaknya, itu mungkin dianggap rawan ya terhadap pemerintah yang sedang berkuasa gitu. Jadi bukan atas usul keluarga gitu. Yang menetapkan itu pemerintah di Blitar gitu. Nah, pemugaran makam beliau pun juga kemudian itu dilakukan pemerintah tanpa mengikutkan keluarga gitu. Jadi artinya bagaimana Soekarno itu disingkirkan, disisihkan dari ibu kota, dari rakyat, itu yang dilakukan. Bahkan ketika Soekarno wafat pun ya, dia masih harus desoekarnoisasi dengan cara-cara yang seperti itu begitu. Betul. Jadi masih takut gitu loh maksudnya. Padahal beliaunya sudah wafat begitu loh. Masih ditakuti. Wafat pun ditakuti begitu loh, Prof. Itulah. Jadi bahkan ketika kemudian ya secara berangsur-angsur ya ada keinginan untuk memulihkan kembali Bung Karno, itu pun masih dihalangi ya, dihalangi gitu, sehingga majalah Prisma pun ketika mau menerbitkan tulisan tentang Bung Karno harus dengan menerbitkan banyak tokoh yang lain gitu. Jadi tidak hanya satu. Harus diakali begitu ya. Harus diakali gitu. Dan ketika Bung Karno pada akhirnya atas desakan banyak orang itu diangkat menjadi pahlawan proklamator, itu pada tahun 1986, itu pun harus berdua. Ya memang Soekarno-Hatta itu proklamator, tapi tidak boleh hanya Soekarno sendiri. Jadi sengaja gitu dilakukan berbagai upaya, karena ketakutan tadi terhadap karisma, terhadap wibawa Soekarno itu yang masih ada gitu. Betul. Menguak rivalitas Soeharto dengan Soekarno. Ditulis oleh Suhutmen dari okezone.com. Awal Januari tahun 1966, ribuan mahasiswa bergabung dengan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan-jalan protokol ibu kota. Aksi demonstrasi ini dipicu kondisi ekonomi yang karut-marut dan diperparah dengan kondisi politik yang kian hari tak kalah semrawut. Tahun 1966, Indonesia mengalami hiperinflasi hingga 600% dan harga BBM naik 400%. Tak hanya itu, pemerintah pun melakukan pemotongan nilai rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Semuanya bermuara pada satu peristiwa, gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Riak kecil yang seketika berubah menjadi tsunami hebat.
Sebuah pergolakan yang akhirnya mengubah tampuk kepemimpinan di Republik. Dinamika politik setelah G30S mengalami turbulensi tinggi. Tanggal 1 Oktober tahun 1965, Presiden Soekarno memanggil semua panglima angkatan bersenjata untuk mengetahui kondisi terkini. Semua panglima hadir kecuali Pangdam 5 Jaya, Umar Wirahadikusuma. Kala itu sebagai Panglima Kostrad, Soeharto melarang Umar Wirahadikusuma untuk menemui Presiden Soekarno. Pada momen inilah rivalitas The Smiling General dan Sang Proklamator mulai terasa. Menurut sejarawan Asfi Warman Adam, Soeharto pada tahun 1965 itu bukanlah jenderal yang diperhitungkan. Dalam arti, lebih banyak jenderal yang lebih senior dari dia dan mempunyai posisi yang strategis. Tapi dengan terbunuhnya 6 orang jenderal pada tahun 1965, itu menjadi peluang bagi Soeharto untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Kekosongan petinggi di jajaran TNI AD membuat karir Soeharto hari-hari selanjutnya di tahun 1965 semakin cemerlang. Setelah dipilih menjadi Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, pada tanggal 3 Oktober tahun 1965, 13 hari kemudian, Presiden Soekarno melantik Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat. Dukungan masyarakat untuk Soeharto pun meningkat, terlebih karena ia dianggap sebagai sosok yang dapat menumpas PKI dan menstabilkan kondisi negara saat itu. Yang mendukung Soeharto itu dua macam sebenarnya. Orang-orang yang memang anti-komunis dan telah dizalimi oleh komunis. Dari peristiwa Madiun sampai ketegangan-ketegangan tahun 65. Kedua orang-orang yang memang tidak suka kepada Soekarno yang kekiri-kirian. Pungkas pakar militer Salim Said. Maret tahun 1966, Super Semar menjadi amunisi baru bagi Soeharto untuk langsung membubarkan PKI, menangkap menteri-menteri Soekarno yang dianggap berhaluan kiri, hingga membubarkan pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa. Bahkan semua pemberitaan pres harus mendapatkan persetujuan dari Pusat Penerangan Angkatan Darat. Langkah-langkah ini tak pelak membuat Presiden Soekarno naik pitam. Karena Soekarno menghendaki pelaksanaan Super Semar hanya bersifat teknis, bukan politis. Apalagi secara de facto maupun de jure, Soekarno masih kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata, bahkan pemimpin besar revolusi. Namun pengaruh Soeharto sudah terlanjur kuat. Tahun 1966, MPRS menggelar sidang umum untuk meminta pertanggungjawaban Soekarno terhadap situasi negara yang dianggap tidak stabil kala itu. Pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang diberi judul Nawaksara ternyata tidak memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. Penolakan MPRS sekaligus menjadi pembuka jalan perpindahan tampuk kekuasaan. Semenjak sidang umum MPRS tahun 1966, kesan terjadinya dualisme kepemimpinan nasional antara Presiden Soekarno dan Soeharto semakin hebat. Dualisme ini sebenarnya tidak lebih dari insubordinasi Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Apapun yang diucapkan dan dilakukan Presiden, tantangan sengit selalu datang dari militer yang sepenuhnya sudah dikendalikan oleh Jenderal Soeharto. Awal Februari tahun 1967, Presiden Soekarno semakin kehilangan tajinya, sementara Soeharto tinggal selangkah lagi menuju singgasana istana. Melihat tak ada celah untuk menambal kekuatannya sebagai pemimpin besar revolusi, tanggal 22 Februari tahun 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaannya. Tanggal 12 Maret tahun 1967 melalui sidang istimewa, MPRS menarik mandat dari Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto menjadi pejabat sementara presiden. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Maret tahun 1968, Soeharto secara resmi dilantik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Kekuasaan Soeharto perlahan namun pasti dibangun dengan pondasi berbagai elemen, menempatkan orang kepercayaan dalam sistem pemerintahan, mengekang para pembangkang, dan menjauhkan pres dari kebebasan. Menghasilkan rezim dengan dua mata pedang, mendorong pembangunan sekaligus mempertahankan jalan kekuasaan. Salah satu tonggak sejarah Republik Indonesia yang memiliki presiden sama hingga 30 tahun lamanya.